Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stomo Detawardana, NPM 180. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul menyikapi keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak ribuan suku dari Sabang sampai Merauke. Dan Indonesia juga merupakan negara yang dikenal dengan negara majemuk, di mana suku, agama, ras, dan budaya yang ada di negara Indonesia semuanya disatukan oleh semboyan bangsa Indonesia, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan yang ada di Indonesia bukanlah menjadi penghalang bagi bangsa yang kaya sumber daya manusia dari seluruh daerah kepulauan Sabang sampai Merauke, dan sumber daya alam melimpah seperti batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan yang ada di Indonesia sejak zaman dahulu. Berdasarkan survei penduduk pada tahun 2010, jumlah suku yang ada di Indonesia adalah sebanyak 1.340, 2.500 bahasa, dan 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan memiliki 300 kelompok etnis. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak ribuan pulau yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan dengan geografis Indonesia yang sangat luas, maka tidak heran kalau Indonesia sendiri adalah merupakan negara yang memiliki banyak berbagai suku, ras, dan budaya. Bahkan Indonesia juga memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah. Dengan kondisi seperti ini, maka akan menjadi senjata untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus bangga bisa menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang begitu banyak perbedaan. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus saling menghargai dan menghormati perbedaan antara lain agar tidak terpecah belah oleh bangsa asing. Dan sepatutnya kita harus menjaga keutuhan NKRI dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga kesatuan dan kesatuan, maka siapa lagi? Faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Faktor yang pertama adalah Indonesia berada di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan juga diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dengan kondisi demikian, maka Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan internasional. Oleh sebab itu, banyak kedatangan bangsa asing yang singgah di Indonesia dengan membawa keberagaman ras dan kepercayaan agama. Yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Yang kita ketahui bahwasanya Indonesia memiliki ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, dan setiap pulau juga memiliki kebudayaan tersendiri. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, bahasa, dan agama. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Dengan kondisi alam yang berbeda-beda di Indonesia, contohnya di daerah pantai, daerah pergunungan, daerah dataran rendah, dan daerah rawa, yang menyebabkan perbedaan aktivitas masyarakat. Contohnya masyarakat di daerah pegunungan banyak yang bekerja sebagai peternak dan berkebun, lalu di daerah dataran rendah bekerja di sektor pertanian. Kondisi seperti inilah yang membuat Indonesia kaya akan sumber daya alam. Yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pulau yang sangat luas dan juga terdiri dari kepulauan. Dengan luasnya wilayah Indonesia, tak heran jika komunikasi dan transportasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Contohnya seperti saat melakukan interaksi sosial dari masyarakat satu dengan masyarakat lainnya itu berbeda. Yang selanjutnya adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia adalah sikap masyarakat Indonesia terhadap perkembangan dan atau perubahan. Sikap tersebut yang sangat mempengaruhi pembentukan keberagaman agama. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia mau menerima berbagai kebudayaan baru, dan ada juga masyarakat yang tidak mau menerima kebudayaan baru. Perbedaan itulah yang menyebabkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dampak negatif keberagaman masyarakat di Indonesia. Dampak yang pertama adalah konflik sosial. Kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam jenis ras, suku, agama. Hal itulah yang membuat konflik sosial umumnya terjadi antara etnis,
etnis satu dengan yang lainnya, yang dipicu oleh sikap emosentrisme, yaitu sikap yang menganggap bahwa budaya milik kita lebih unggul daripada budaya lainnya, dan sikap primordialisme, yaitu sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya dan norma berlaku di budayanya. Salah satu contoh konflik yang terjadi di Indonesia adalah kasus Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Gerakan tersebut melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat, dan gerakan ini muncul karena akibat dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Dampak yang kedua yaitu dominasi kelompok yang dominan. Indonesia negara yang majemuk yang memiliki berbagai macam kelompok etnis. Dari berbagai macam kelompok etnis tersebut pasti ada kelompok yang mendominasi dari kelompok lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pengetahuan dan pembangunan. Hal ini dapat memicu timbulnya rasa untuk mendominasi karena mengingat bahwa kelompok etnis di Indonesia tidak semua memiliki pengetahuan dan pembangunan yang sama. Oleh karena itu, berpotensi memicu konflik antara kelompok etnis satu dengan lainnya. Bahkan bila tidak dihentikan mengakibatkan terpecah belah dan mengancam keutuhan negara Republik Indonesia. Dan selanjutnya adalah bagaimana cara menyikapi keberagaman masyarakat di Indonesia. Cara menyikapinya keberagaman masyarakat Indonesia yaitu salah satunya menerapkan toleransi. Apa sih toleransi itu? Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan yang ada di masyarakat seperti menghargai suku, budaya, perilaku, dan agama. Toleransi tumbuh di masyarakat Indonesia bahwa keanekaragaman suku, ras, agama, dan perilaku bahasa terjadi sejak nenek moyang Indonesia. Perbedaan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang kita patut lestarikan dalam masyarakat. Sebagainya, kita sebagai masyarakat Indonesia tidak boleh saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya, karena kita berada di lingkungan yang beragam. Dan sepatutnya tugas masyarakat Indonesia saat ini adalah menjaga keberagaman ini agar ada dan tetap dilestarikan. Kesimpulannya adalah keberagaman masyarakat Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan daerah dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman adalah suatu kondisi di kehidupan masyarakat Indonesia. Perbedaan ini ada dalam suku, ras, budaya, dan agama. Keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Jadi, keragaman masyarakat didasari oleh kesadaran jiwa masyarakat Indonesia itu sendiri, agar nantinya keberagaman itu bisa menjadi daya tarik untuk memikat masyarakat lain untuk melakukan persatuan dan kesatuan untuk menjaga keutuhan negara Indonesia seperti semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan jika keberagaman disikapi dengan cara yang salah, maka keberagaman itu akan menjadi masalah tersendiri untuk masyarakat tersebut. Artinya masyarakat akan mudah terpecah belah oleh pihak lain karena tak mampu menyikapi keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Sekian dari presentasi saya, maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.